era globalisasi, sistem informasi menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bagian dari sistem informasi adalah sistem pendukung keputusan. Di Indonesia yang mayoritasnya penduduknya adalah yang beragama Islam, kewajibannya yaitu membayar zakat. Menjadi hal yang sangat penting. Bayaran zakat ini dikelola oleh Badan Amil Zakat. Setiap daerah yang salah satunya adalah Badan Amil Zakat, yaitu Kota Sorong. Permasalahan yang sering terjadi oleh lembaga ini adalah tidak tepatnya perindustrian zakat kepada orang-orang yang berhak. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membuat rancang bangun sistem pendukung keputusan perindustrian zakat berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat membantu lembaga amil zakat Kota Sorong untuk tepat dalam perindustrian zakat kepada orang yang berhak. Sekian. Pada bagian ini, kami akan menampilkan demo dari aplikasi. Dapat dilihat bahwa ini merupakan aplikasi yang masih sederhana dengan menggunakan metode SAW. Aplikasi inilah yang akan kami pakai dalam tugas kali ini. Dapat dilihat bahwa sebelum masuk ke dalam sistem, admin diharapkan untuk login menggunakan username dan password. Di sini kami akan memakai username admin dan password admin. Setelah admin login, maka akan ditampilkan halaman utama pada sistem. Pada halaman utama ini atau halaman home akan menampilkan grafik perankingan dari hasil yang telah dihitung. Kemudian halaman kedua yaitu halaman alternatif. Pada halaman alternatif ini akan menampilkan alternatif yang telah kami input. Di sini kami memakai 5 alternatif dengan nama alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, dan alternatif 5. Jika kami ingin menambah, kami bisa mengklik tambah data. Selanjutnya adalah halaman nilai. Pada halaman nilai ini, kami menginputkan nilai atau jumlah nilai yang akan kami pakai untuk menginput himpunan kriteria nantinya. Di sini kami memakai data nilai sangat tinggi dengan jumlah nilai 100, keterangan nilai tinggi dengan jumlah nilai 75, keterangan nilai sedang dengan nilai 50, keterangan nilai rendah dengan jumlah nilai 25, dan keterangan nilai sangat rendah dengan jumlah nilai 0. Lalu kami memakai bobot kriteria 1 dengan jumlah nilai 5, bobot kriteria kedua dengan nilai 20, bobot kriteria ketiga dengan jumlah nilai 10, bobot kriteria 4 dengan jumlah nilai 35, dan bobot kriteria 5 dengan nilai 30. Di sini juga jika kita ingin menambah data, kita bisa mengklik tambah data. Setelah halaman nilai, kita bisa masuk ke dalam halaman kriteria. Pada halaman ini menampilkan kriteria-kriteria apa saja yang akan kami pakai dalam proses perhitungan ini. Nah, pada proses perhitungan ini kami memakai 5 kriteria. Dengan kriteria pertama adalah kondisi rumah dengan tipe kriteria benefit dan bobot kriterianya adalah 5. Kemudian yang kedua adalah kriteria jumlah tanggungan orang tua dengan tipe kriteria benefit dan bobot kriteria 25. Kemudian kriteria ketiga adalah pekerjaan orang tua dengan tipe kriteria benefit dan bobot kriteria 10. Kriteria keempat penghasilan orang tua dengan tipe kriteria benefit dan jumlah bobot kriterianya adalah 35. Dan yang terakhir adalah kriteria kelima yaitu status keluarga
dengan tipe kriteria benefit dan bobot kriteria 30. Di sini, jika kita ingin menambah data juga, bisa mengklik tambah data. Kemudian adalah halaman himpunan kriteria. Pada halaman ini, kita menginputkan data himpunan kriteria untuk setiap alternatifnya. Di sini dapat dilihat pada alternatif pertama atau A1 memiliki kriteria kondisi rumah, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, status keluarga, dan pekerjaan orang tua dengan masing-masing nilai seperti ini. Berikutnya untuk alternatif kedua, lalu alternatif ketiga, alternatif keempat, dan alternatif kelima. Jika kita ingin menambah lagi data, kita bisa mengklik tambah data, atau jika kita ingin mengubah data atau menghapus data, kita bisa mengklik salah satu dari ini. Lalu halaman terakhir yaitu halaman hasil. Pada halaman ini, data-data yang telah diinput akan dihitung dengan perhitungan pertamanya adalah normalisasi yang bisa dilihat pada tabel ini, dan hasil akhir. Pada hasil akhir inilah yang akan menjadi perankingan. Dan hasil akhir inilah yang bisa dapat dilihat menggunakan grafik pada halaman home. Seperti itu. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan proses perhitungan dari aplikasi yang telah kami demokan tadi. Dapat dilihat di layar, ini merupakan perhitungan dari aplikasi yang telah kami tampilkan sebelumnya. Pada perhitungan kali ini, yang pertama adalah tahap normalisasi data. Pada tahap normalisasi data ini, pertama yaitu kita mencari nilai min atau max di setiap kriteria atau di setiap data dari kriteria yang telah diinput. Nah, karena tipe kriteria kami semua adalah benefit, maka kami akan memakai perhitungan dengan mencari nilai maksimal. Setelah mendapat nilai maksimal, selanjutnya masuk ke tahap normalisasi. Nah, proses normalisasi ini dicarinya dengan menggunakan nilai yang telah diinput dibagi dengan nilai max di setiap kriteria. Jadi, bisa dilihat pada data, pada kriteria pertama atau kondisi rumah memiliki nilai maksimalnya adalah 100. Maka normalisasi pada nilai pertama atau nilai pada alternatif pertama di kriteria pertama adalah nilai 100 dibagi dengan nilai maksnya adalah 100, maka hasilnya adalah 1. Begitupun untuk kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat, dan kriteria kelima. Karena kriteria kami semua ini merupakan bertipe benefit. Kalau tipe kriterianya adalah cost, maka yang dicari adalah nilai minimal, bukan nilai maksimal. Setelah mendapat hasil data normalisasinya, kemudian adalah proses mencari nilai hasil akhir. Pada nilai hasil akhir ini dicari dengan menggunakan rumus yang dapat dilihat di layar, yaitu nilai bobot kriteria dikali dengan nilai data normalisasi. Jadi bisa dilihat
Karena bobot di setiap kriterianya kita adalah bisa dilihat di sini. Pada kriteria pertama, nilai bobotnya adalah 5. Maka nilainya adalah 1 dikali 5, lalu kemudian ditambah 0,25 dikali 20, ditambah 0,75 dikali 10, ditambah 1 dikali 35, ditambah 0,75 dikali 30, maka total hasil semuanya adalah 75. Nah, 75 ini merupakan hasil akhir dari perhitungan yang kemudian akan menjadi nilai perankingan. Dapat dilihat untuk alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga, alternatif keempat, dan alternatif kelima. Hasilnya dapat dilihat 75, 63,75, 61,25, 56,25, dan 81,25. Dari hasil akhir inilah kita bisa lihat bahwa alternatif kelima merupakan rankingan pertama dengan hasil 81,25. Kenapa bisa dibilang nilai ranking pertama? Karena pada alternatif kelima memiliki nilai paling tinggi. Sebagai pembanding dari perhitungan aplikasi tadi, kami telah membuat perhitungan menggunakan Excel dan hasilnya adalah sama. Nilai akhirnya memiliki hasil yang sama. Dapat dilihat pada Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan jurusan Informatika dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan ini teman kelompok kami. Oke, nama saya Fitra Amduliang Grayuni, NIM 2017 55202145. Perkenalkan, nama saya Messi Regayana Intani dengan NIM 2017 5520020004. Perkenalkan, nama saya Azam Muarif dengan NIM 2017 55202043. Kenalkan, nama saya Reflin Mutia Mogadi dengan NIM 2017 55202121. Perkenalkan, nama saya Nita Rahayu dengan NIM 2017 5520 2013. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Semoga menjadi manfaat untuk kalian para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.